Pemirsa, ekspor benih lobster atau benur yang disebut-sebut sebagai bisnis menggiurkan belakangan diakui membawa kerugian para pengusahanya. Mengapa mereka bisa merugi? Lalu bagaimana dengan permainan sejumlah pihak yang nyatanya bisa memanfaatkan celah di balik ekspor benur di balik kepentingan pribadi? Inilah laporan utama Pahit Manis Bisnis Benur. Pujiastuti, penyelundupan benur tetap marak terjadi. Bahkan penjualan benur secara ilegal kala itu tak sedikit melibatkan oknum pegawai negeri sipil. Dan ketika kebijakan KKP di tangan Edi Prabowo mencabut larangan yang dibuat menteri sebelumnya, para pemain usaha benur pun bak mendapat angin segar. Mereka tergiur harga tinggi yang ditawarkan negara penerima. Dari sisi manfaat ekonomi yang akan mereka terima tentu amat sangat menggiurkan karena dalam bayangan pelaku usaha harga yang ditawarkan di Vietnam sangat tinggi, kisarannya 13 US dollar per ekornya untuk kategori mutiara, lobster mutiara. Namun rupanya tak semua pelaku bisnis benur paham permainan di tingkat ekspor. Sehingga tak sedikit yang justru terjebak rugi. Nah, tentu mereka mengabaikan fakta bahwa perlunya modal untuk mengangkut dan memastikan bahwa benur lobster yang ditangkap dan diangkut dan sampai kemudian diterima oleh pembeli itu dalam kondisi yang sama baiknya. Itu yang kemudian diabaikan sehingga dalam kondisi pengabaian itu ongkos menjadi lebih besar karena ternyata perlu wadah yang jauh lebih memadai agar kualitas benur tidak berubah, tidak mati. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata biayanya untuk mengangkut itu sangat besar, apalagi kemudian hanya dimonopoli oleh satu perusahaan saja. Satu fakta lain yang juga mereka lupakan adalah ternyata ada mafia juga di Vietnam yang kemudian mengakibatkan harga yang mereka terima jauh lebih kecil ketimbang harga yang diisukan oleh para pembeli di Vietnam. Ya, salah satu pebisnis lobster yang mengaku menanggung kerugian adalah politikus Fahri Hamzah. Nah, tetapi kan kalau kita lihat rantai dari membeli dari nelayan, lalu benurnya itu ditahan sebentar oleh pengusaha, dia harus punya infrastruktur. Sebab benur itu kan kalau dia berubah warna, harganya jatuh. Apalagi setelah dikirim sekian jam menuju daerah tujuan atau negara tujuan, jika di tengah jalan berubah warna atau mati, ya harganya hangus. Sementara di negara tujuan itu ada problem, di sana juga ada kartel yang melakukan semacam penekanan terhadap harga dari barang-barang masuk ke negara mereka. Sehingga kalau kayak saya menghitung, dari harga ideal yang kita ambil di tingkat petani sampai pengiriman yang nggak masuk, ini bisnis rugi gitu loh. Namun di tengah pahitnya kerugian yang didera para pebisnis benur, nyatanya toh masih ada celah-celah yang menguntungkan sejumlah pihak di balik ekspor hasil laut itu. Celahnya adalah bahwa kemudian pihak pengusaha yang diberi izin ekspor ini kan tidak diberikan sanksi yang cukup ketat, pembatasan yang cukup ketat.
sebelum mereka dapat melakukan izin ekspor. Misalnya soal kewajiban untuk dapat panen secara berkelanjutan. Itu hanya bisa dilakukan jika dia sudah berusaha selama setidaknya 1 tahun. Dan itu tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang di gelombang pertama dapat izin itu kan langsung dapat izin. Kapan mereka bisa melakukan? Dan faktanya kemudian mereka hanya membeli apa yang ditangkap oleh nelayan. Nah kalau seperti itu gimana ceritanya? Pemenuhan terhadap peraturan menteri buat apa dibuat? Apakah kejanggalan atas ekspor benih lobster itu juga diketahui oleh Wakil Rakyat di Senayan? Sejak awal Komisi 4 sudah mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Proses mengingatkan itu dilakukan dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 bahwa ada informasi yang diterima adanya pengelolaan ekspor di benih lobster yang memiliki bau-bau monopoli, dilakukan tidak transparan dan terjadi pengaturan. Dan hal itu dibantah oleh Pak Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rapat Komisi 4 tersebut. Dibukanya keran ekspor benur yang tak henti menuai kontroversi berujung pada penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edi Prabowo diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait izin ekspor benih lobster. Setidaknya ada 5 orang lainnya ikut terlibat dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Lantas, bagaimana nasib ekspor benur ke depan? Ada kasus korupsi atau tidak ada kasus korupsi, ekspor benih lobster harus dihentikan karena bertentangan dengan pengelolaan pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Tentu yang pertama adalah penghentian seluruh kegiatan ekspor maupun penerbitan izin baru kepada pelaku usaha yang mengajukan izin untuk mendapatkan ekspor benur lobster, karena banyak kejanggalan sejak dari hulu sampai dengan hilir yang berpotensi menimbulkan praktek-praktek korupsi baru yang terjadi di balik urusan ekspor benur lobster.